Shalom. Saya Pendeta Peter Rangget Napitupulu menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kepada seluruh jemaat Gereja Penyebaran Injil dan hamba-hamba Tuhan, para pendeta dimanapun berada pada saat ini, selamat beribadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan dan menerima lawatan Tuhan. Kepada seluruh jemaat GP Petra yang hari ini beribadah, baik yang ada di ruangan ini, di tempat auditorium GP Petra, baik juga di rumah, atau mungkin Bapak Ibu ada di jalan. Saat ini selamat beribadah, terimalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan pasti saudara semua Tuhan menolong dan memberikan kepada saudara juga lawatan pada hari ini juga. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan dengan tema pada kesempatan ini adalah mengenal Dia di masa sukar. Boleh sama-sama kita ucapkan 3 ya. Mengenal Dia di masa sukar. Sekali lagi 3 ya. Mengenal Dia di masa sukar. Dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab, baik dimanapun Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman ini, saya persilakan kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Ayat 22, kita akan baca bersama-sama sampai ayat 25, 3, ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, 3 ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi apa? Teduh, puji Tuhan. Ayat 25, 3 ya. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan. Dalam kisah ini, Yesus menyuruh murid-murid untuk berlayar ke seberang danau. Dan kalau kita perhatikan, Yesus juga ikut pada saat itu. Ternyata saudara, di tengah jalan sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau yang membuat perahu mereka hampir tenggelam. Dan mereka di dalam posisi bahaya. Kalau kita mencermati kisah ini, saudara, bisa muncul beberapa pertanyaan di pikiran kita. Yang pertama, bukankah yang menyuruh mereka untuk berlayar itu adalah Yesus? Betul saudaraku? Yang kedua, tidakkah murid-muridnya sedang melakukan kehendak Tuhan? Yesus katakan, ayo menyeberang. Mereka mengikuti apa yang merupakan kehendak Tuhan. Namun saudaraku, nomor 3, tetapi mengapa mereka mendapat kesulitan dan mengalami bahaya? Berikut saudara, sudah pasti bahwa murid-murid tidak sedang melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi mengapa yang buruk menimpa mereka? Jika Tuhan memang ada di dalam perahu itu, mengapa angin taupan bisa masuk dan hampir menenggelamkan perahu mereka? Yesus itu adalah pencipta. Amin saudaraku. Angin, air, Yesus juga menciptakan itu saudaraku. Menurut saudara, bisa nggak Yesus katakan kira-kira begini? Angin dan juga air, saya dengan murid-murid mau jalan ya. Jangan ada yang mengganggu. Bisa nggak saudaraku? Bisa. Oh, pencipta kok saudaraku. Taat semuanya saudaraku. Tunduk semuanya. Dan angin, air, saya ini udah capek melayani. Aku mau tidur dulu di perahu ini.
Jangan ada yang mengganggu. Jangan ada nanti taupan-taupan ya. Teduh semua. Bisa nggak saudaraku? Bisa. Saudara, kenapa saudaraku ya? Yesus ada. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak berdosa. Tetapi kalau kita lihat di sini, kenapa mereka mengalami satu situasi permasalahan yang sangat serius sekali? Ternyata saudara, siapapun manusia di dunia ini, murid Kristus atau tidak, Kristen atau non-Kristen saudara, orang yang rajin beribadah atau orang yang jarang beribadah, orang yang aktif melayani atau tidak, semua akan mengalami pergumulan hidup selama ada di dunia ini. Tidak seorang pun luput dari masalah. Termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tidak ada satupun kita yang luput. Masalah besar, masalah kecil datang saudaraku. Berbagai masalah ada saudara sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Yaitu perbedaannya, kepada siapa kita datang saat masalah atau taufan atau badai datang kepada kita saudaraku. Kepada siapa kita mengadu? Di sini saudara kasih Tuhan letak menang atau tidaknya saudaraku. Ternyata murid-murid Yesus dengan cerdas mereka datang membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan. Puji Tuhan. Dengan otoritas sebagai pencipta, maka Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Luar biasa saudaraku, angin dan air, ombak, taupan itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Reda, teduh saudaraku. Akhirnya karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara, marilah kita belajar untuk tidak abai akan kehadirannya. Dalam badai, persoalan, taufan, apapun yang kita hadapi pada saat ini. Karena di tengah badai pun Tuhan berkuasa untuk menolong kehidupan kita masing-masing. Sebut apapun saudara kasih Tuhan. Tetapi persoalan sebesar apapun Tuhan ada di sana saudaraku. Sekarang muncul lagi saudara kesempatan pertanyaan dalam pemikiran kita. Apakah maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami badai? Ternyata Tuhan mengkehendaki agar kita melalui badai yang ada. Melalui taufan yang ada. Melalui pergumulan yang ada saudaraku. Kita lebih mengenal Tuhan yang kita sembah dan kita layani itu. Kita melihat dalam ayat 25 yang tadi sudah kita baca ulang saudaraku 3 ayat. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Wah saudaraku, dengan mujizat yang terjadi ini, murid-muridnya heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain. Kita baca saudaraku ulang saudara kasih Tuhan. Yaitu siapa 3 ya. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Mengapa murid-murid mempertanyakan siapa Yesus itu? Siapakah orang ini katanya saudaraku? Bukankah mereka telah hidup bersama selama ini? Pertanyaan murid-murid ini terlihat sepertinya mereka belum kenal betul siapa Yesus. Bagi mereka, Yesus seperti orang asing. Dan kalimat yang mereka gunakan, kita baca 3 ya. Siapakah gerangan orang ini? Mereka enggak sebut, guru kita ini hebat ya. Atau Tuhan kita ini luar biasa, enggak. Orang ini siapa ini? Sepertinya ada orang asing saudaraku, yang datang dalam komunitas mereka. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang telah menikah 5 tahun ke atas? Boleh angkat tangan? Kalau tiba-tiba saudaraku bertanya kepada pasanganmu, namamu siapa ya gitu saudaraku.
Kamu siapa ini? Saudara bisa dianggap apa, saudaraku? Saudara menganggap pasangan saudara aneh, nanti pasangan saudara itu menganggap saudara aneh, saudaraku. Oh, dari mana minum apa bapak ini gitu, saudaraku? Kok gak dikenal lagi saya? Bayangin, tiap hari bersama Yesus murid-murid ini. Ini siapa gerangan orang ini? Saudaraku, apakah kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan layani? Mereka tiap hari ketemu Yesus loh, langsung. Nah, kita ini nggak langsung. Kita ketemu Tuhan itu online, saudaraku. Kalau ini sekarang ibadah, sudah ibadah di gereja, saudaraku. Sebagian online, saudaraku. Tapi kita, komunikasi kita online sama Tuhan selama ini. Ini mereka langsung saudara sama Tuhan. Pertanyaannya, kalau murid-murid aja bisa saudaraku bertanya. Siapakah gerangan orang ini? Saudara sudah melayani Tuhan. Saudara sudah menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kita sudah lama jadi orang Kristen. Kalau terjadi satu masalah tertentu, pernah nggak kita saudara kesempatan mempertanyakan, Tuhan tolong nggak saya ini? Saudara, salah satu cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya adalah melalui kesediaannya untuk hadir dan bersedia menolong kita di saat kita menghadapi masalah yang serius. Itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Tatkala kita saudara sama Tuhan ada dalam bahaya, dia hadir di sana. Dia tunjukkan kuasanya di sana. Supaya kita kenal, dia hebat. Dia luar biasa. Saudara, dia dapat membuat redah. Dia dapat membuat saudaraku tenang, saudaraku. Semua yang kita hadapi apapun, saudaraku. Di antara murid-murid itu, kalau dikatakan murid-murid, pastilah Petrus ada di sana, saudaraku. Petrus itu sudah ada pengalaman. Danau saja taufan yang begitu besar. Yesusku bisa menolong. Mulai hari itu saudara kasih Tuhan, semua murid termasuk Petrus saudara kasih Tuhan bisa berkata di hati mereka saudaraku dengan kuat. Ternyata Tuhan yang kami percayai ini adalah pencipta langit dan bumi. Demikian juga air, demikian juga angin. Itu adalah ciptaan dia. Dia adalah sang pencipta. Dan kepada dialah aku mempercayakan hidupku mulai hari ini. Barangkali mereka masih ragu-ragu selama ini mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Tetapi sejak hari itu, mereka tahu benar. Ini betul-betul pencipta. Ini Tuhan, gak sama dengan guru-guru yang lain. Sehingga saudaraku, dia pun bersedia sepenuh hidupnya total saudaraku. Mengikuti apa maunya Tuhan saudaraku. Berikut, pernahkah saudara kasih Tuhan dia mengalami yang mirip juga satu bahaya? Pernah. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 6 sampai 19. Ketika Petrus melayani, akhirnya saudaraku dia ditangkap. Dia dimasukkan dalam penjara. Di penjara itu hanya ada saudaraku kemungkinan dua. Keluar bebas atau mati. Itu bahaya saudaraku. Apalagi dulu saudaraku, sangat mudah sekali orang-orang Kristen saudara kasih Tuhan yang percaya Yesus saudaraku untuk langsung saudara yaitu dibunuh saudaraku. Sangat mudah sekali. Dia dalam kondisi yang sangat saudaraku sulit. Tapi dengar Bapak Ibu sekalian, dia itu sudah ada pengalaman mempercayai Yesus. Dulu kami waktu mau menyeberang danau topan yang besar tunduk kepada dia. Kalau aku di penjara seperti ini, Tuhanku yang sama menyertai saya. Tuhanku yang sama bisa menolong saya. Dulu saya pernah dibebaskan. Sekarang pun saya yakin saya dibebaskan. Maka tatkala dia di penjara, santai aja. Enggak ada lagi ketakutan. Santai sukacita. Saya santai saudara ini saudaraku. Saya lihat wajah-wajah di sini semua santai saudaraku. Topan-topan udah pergi saya lihat saudara kasih Tuhan.
Dia saking santainya, karena dia udah percayakan dirinya kepada Tuhan dan sudah memiliki iman, Tuhan itu pasti tolong saya. Maka dia diapit oleh prajurit kanan kiri, dia tidur aja saudaraku. Dengar saudaraku, dengan kepercayaan yang luar biasa seperti itu, akhirnya Tuhan turunkan saudaraku malaikat. Dan malaikat itulah yang membebaskan dia dari penjara. Beri tepuk tangan bagi dia, Tuhan kita yang ajaib. Pengalaman pribadi yang ditolong Tuhan akan menjadi tugu peringatan atau monumen bagi kita. Bagi yang bernama Petrus itu sudah tugu peringatan. Sudah monumen, sudah mantap sekali di hati dia saudaraku. Dengan monumen yang ada, kita akan selalu ingat bahwa ada Tuhan. Dia mengasihi kita, dia berkuasa menolong kita dalam segala situasi yang kita alami. Sehingga dalam perjalanan hidup ke depan, kita tidak pernah khawatir lagi. Dan tidak pernah takut lagi. Pada saat badai pencobaan datang atau topan model apapun, kita tidak takut karena kita tahu ada Tuhan saudaraku. Dia hidup, dia sanggup menolong kehidupan kita saudaraku. Baik itu saudara kasih Tuhan di danau, baik itu di penjara, Tuhan dapat menolong saudara kasih Tuhan. Saudara, monumen-monumen seperti ini sebenarnya perlu kita saudaraku tanam di dalam hati kita masing-masing. Ketika Joshua bersama orang Israel menyeberang sungai Yordan. Ketika mereka melihat sungai Yordan bisa kering dan tiba mereka saudaraku di tanah Kanaan saudara kasih Tuhan pada saat itu. Ketika mereka nyampe di seberang, Joshua langsung berkata, ambil batu, kita bikin monumen, tugu peringatan. Supaya semua tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, yang sanggup membuat air menjadi kering. Tuhan kita itu dahsyat. Saudara, saya yakin Bapak Ibu, dari dulu saudaraku sejak saudaraku kenal Yesus, sudah banyak tugu peringatan dalam diri kita. Ketika kita kecil mungkin kita saudara kasih Tuhan pernah sakit, tapi Tuhan tolong kita. Ketika kita sekolah saudara kasih Tuhan, ketika ujian Tuhan buat kita lulus saudaraku. Ketika kita sudah kasih Tuhan sudah besar, sudah kasih Tuhan dan mau menikah, oh biaya pernikahan aja mahal saudaraku. Tetapi Tuhan tolong semuanya saudara kasih Tuhan. Kalaupun dulu saudaraku sempat dikit ada utang, tapi semua udah beres saudaraku. Kita sudah kasih Tuhan ketika anak kita saudaraku mau lahir, ya ibu berjuang hampir mati. Tapi saudaraku dia berseru kepada Tuhan, istri kita saudaraku sehat, anak kita juga lahir dengan sehat saudaraku. Itu juga saudara kasih Tuhan kita bisa berkata, Tuhan itu penolong bagi kami. Dan ketika kita bermasalah dalam pekerjaan kita yang lalu-lalu, akhirnya Tuhan tolong kita saudaraku. Sampai hari ini saudara kasih Tuhan, pertolongan Tuhan nyata kepada kita. Hari ini pertanyaannya, dalam masa COVID-19 ini, adakah kita tetap mempercayai Tuhan yang sama? Yang dulu pernah menolong kita, Tuhan yang sama kita percayai bahwa taufan yang sedang terjadi melalui COVID-19 ini juga, Tuhan bisa beri kita kemenangan, saudara kasih Tuhan. Apakah saudaraku percaya hal itu? Dialah Tuhan yang baik, yang bersedia menolong kita. Dan tatkala monumen-monumen seperti itu, tugu-tugu peringatan seperti itu, kesaksian-kesaksian yang kita alami secara pribadi, seperti itu sudah pernah kita alami. Apakah saudaraku pernah bersaksi atau menuliskan itu? Sebaiknya saudaraku bersaksilah, tuliskanlah itu. Petrus membuat itu menjadi monumen. Yang dia tulis saudaraku dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 17. Akhirnya dia ungkapkan dengan pengalaman-pengalaman itu. Kita baca bersama-sama 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa dia tulis ini? Pengalaman dia udah banyak. Hari ini, kalau ini ditulis kepada saudara, percayailah hari ini, sebab ia yang memelihara kita saudaraku. Maka serahkanlah segala kekhawatiran kita, apapun. Saudara, di masa COVID-19 ini,
ada orang yang usahanya meningkat. Karena saudaraku mungkin usahanya itu agak relevan saudaraku dengan kebutuhan sekarang ini. Dia mungkin menjual alat-alat kesehatan barangkali. Langsung meningkat itu saudaraku. Tapi ada sekian banyak saudara kasih Tuhan usaha daripada umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan saudaraku masyarakat kita juga tertutup saudara kasih Tuhan. Dengar Bapak Ibu sekalian. Kekhawatiran apa yang sedang terjadi? Bolehkah kita percaya dan berkata, Tuhan, Engkau yang memelihara saya Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, satu patah pun saudara kasih Tuhan, satu kalimat yang remeh saja saudara kita tangkap hari ini. Dan kita pulang, taufan-taufan itu selesai semua saudaraku. Permasalahan itu selesai semua saudara kasih Tuhan. Asal kita pegang dengan baik saudara kasih Tuhan kebenaran ini. Saudara, Petrus berkata, serahkanlah kekhawatiranmu mulai hari ini. Dia yang memelihara kamu. Bolehkah kita pegang ayat ini? Dan kita ucapkan saudara kasih Tuhan kepada persoalan kita. Tuhan, Engkau yang berkata, aku serahkan. Maka aku serahkan saat ini Tuhan. Engkau yang memelihara aku. Bukan hanya aku Tuhan. Keluargaku, staf, karyawanku. Semua orang-orang yang bekerja bersama dengan aku. Engkau juga memelihara mereka Tuhan. Pelihara komunitasku. Peliharalah keluarga besarku. Saudara, ayat ini saudara kasih Tuhan. Tatkala kita yakini. Ayat ini juga akan bekerja bagi saudara. Yang hadir pada saat ini. Dan bukan hanya itu. Yang Petrus tulis. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dia tulis juga begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam apa saudara? Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jangan sampai tiba-tiba kita anggap dia orang asing saudaraku. Kenallah dia dengan baik saudara kasih Tuhan. Dulu saudaraku sudah kenal dia. Ketika istrimu mau melahirkan. Saudara berseru. Dan Tuhan tolong saudaraku istrimu. Dan anakmu lahir dengan baik. Dan saudara katakan. Tuhan adalah Tuhan penolong bagi hidupku. Saudara pada saat itu. Saudara kenal dia. Di masa COVID-19 ini. Kenal juga lah Tuhan kita. Bahwa dia saudara kasih Tuhan adalah Tuhan. Yang sama dapat menolong kehidupan kita. Maka dikatakan di sini. Bertumbuhlah dalam pengenalan kita kepada Yesus. Dalam semua saudara kesempatan kesulitan yang ada. Yang diizinkan Tuhan. Setiap event saudara permasalahan yang ada. Kenal ada Tuhan di sana. Maka pada saat saudara kesempatan Tuhan. Saat tertentu Abraham langsung berkata. Engkau adalah Jehovah Jireh. Yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan orang saudara kasih Tuhan saudaraku pada kesempatan berikutnya lagi. Engkau adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan aku Tuhan. Saudara, bentuk apakah saudara kasih Tuhan yang pernah saudara alami? Kenallah Tuhan di saat muncul persoalan. Kenal di sana ada Tuhan. Dan saudara mau menyebut dia penyelamat atau penyembuh atau apa. Sebut apa saja saudaraku. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan dia saudara kasih Tuhan. Tuhan kehendaki. Dalam permasalahan yang ada, yang kita hadapi, yang diizinkan Tuhan. Maksud Tuhan adalah supaya kita bertumbuh mengenal Tuhan saudaraku. Juru selamat kita, Yesus Kristus di situasi itu saudaraku. Itu merupakan kehendak Allah. Saudara, komitmen Petrus yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dia memiliki komitmen. Karena dia berpikir saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan ini sudah melakukan segalanya untuk saya. Dan aku bisa percaya dia. Maka dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia layani Tuhan secara total. Sampai saudara kasih Tuhan dia bersedia. Ketika memang harus menghadapi saudaraku hukuman mati. Dia pun berkata gak ada apa-apa. Kaki saya ke atas, kepala saya ke bawah. Kalau boleh dikatakan kira-kira, toh saya juga akan jumpa dengan Yesus gitu saudaraku. Saudara, itu adalah Petrus. Sekarang ada pengalaman yang kedua. Bernama Daud dalam menghadapi berbagai taufan atau badai saudaraku kehidupan. Salah satunya saat Saul mengejar Daud dan hendak membunuhnya. Dalam 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama 3 ya. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud,
Diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saudara tahu bahwa Daud ini sebenarnya orang yang berjasa menolong Saul. Tapi roh cemburu yang membuat saudaraku, Saul seorang raja mengerahkan sekian banyak tentaranya saudaraku untuk saudara mau menangkap dan membunuh saudaraku mantunya sendiri bernama Daud. Daud itu di tengah bahaya. Tatkala dia dikejar, sudah sangat dekat saudaraku. Kita lihat saudaraku ayat 26, 3 ya. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat apa saudaraku? Mengalahkan Saul. Udah hampir kena. Nyaris mati saudaraku. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27 saudaraku. Kita baca 3 ya. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan apa saudara? Segeralah undur. Sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Artinya sudah mau dapat saudaraku, Daud itu tiba-tiba WA masuk saudaraku, WhatsApp. WhatsApp berkata, orang Filistin menyerang negeri kita. Jangan lagi konsentrasi untuk menangkap Daud. Tetapi usirlah lawan kita Filistin itu. Musuh sebenarnya bukan dia lagi. Yaitu Filistin yang harus diselesaikan di sana. Saudara lihat saudaraku, tangan Tuhan itu luar biasa loh saudaraku menolong. Udah hampir dapat Daud. Udah hampir mati. Tiba-tiba datang WhatsApp saudaraku. Ada berita. Untuk berkata, mundur. Tinggalkan Daud itu. Ayat 28, 3 ya. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu apa saudaraku? Gunung Batu Keluputan. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Hari ini saudara tiba di Gunung Batu Keluputan juga di tempat ini saudaraku. Firman ini membuat kita luput dari semua suara kesemutan taufan yang ada. Dan kita ditolong oleh Tuhan karena dia adalah gunung batu kita saudaraku. Inilah pengakuan Daud terhadap Tuhan yang menyertai. Yang menolong dan melepaskan hidupnya dari berbagai peristiwa. Dia langsung tuliskan saudaraku. Ini yang saya katakan akhirnya jadi monumen kesaksian yang dia tulis. Mazmur 18 ayat 1 kita baca 3 ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan siapa saudara? Saul. Ini dia ungkapkan. Ayat 2 kita baca 3 ya. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dan apa monumen yang dia mengungkapkan lagi? Pernyataan iman, siapakah Tuhan itu menurut dia. Ini yang dia ungkapkan. Terjadilah juga kepada kita bersama pada saat ini. Mazmur 18 ayat 3 ya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Beri tepuk tangan bagi dia saudara kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Dan akhirnya saudaraku ayat ini juga mirip dengan Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan 3 ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat apa saudara? Terbukti. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia saudara kasih Tuhan. Saudara, hanya pegang ayat ini saja saudara pulang. Semua kesesakan apapun selesai. Hanya satu patah kata saja kata seorang saudaraku. Yaitu yang datang kepada Yesus pasukan saudaraku pada saat itu saudara. Perwira pasukan itu. Sepatah kata saja Tuhan. Maka hambaku yang di rumah akan sembuh. Hanya sepatah kata ini saja saudara kasih Tuhan. Firman ini saudara tangkap. Taufan-taufan yang terjadi di pekerjaanmu. Selesailah saudara kasih Tuhan.
kesesakan yang terjadi, selesailah. Tangkaplah hari ini saudara kasih Tuhan. Bawalah pulang saudaraku dengan iman. Dan terjadilah teduh segala sesuatunya saudaraku. Dengan penyertaan Tuhan dalam diri Daud, maka selama 40 tahun dia menjadi raja di Israel, tidak pernah kalah dalam peperangan. Kerajaannya kokoh dan turun-temurun keturunannya menjadi raja. Apa komitmen dia? Komitmen Daud kepada Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Tolong pemusik bersama dengan saya saat ini, tim praise and worship juga bersama dengan saya. Kita baca, ini komitmen dia kepada Tuhan saudaraku. Setelah dia lihat rentetan sudah banyak pertolongan Tuhan terjadi kepada dirinya. Kita baca 3, ya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Hebat enggak saudaraku? Enggak ada. Mobil mewah enggak? Rumah mewah enggak? Uang yang banyak enggak? Usaha yang banyak cabangnya di mana-mana, bukan itu yang lebih menarik. Yang lebih menarik itu hanya Tuhan saudaraku. Tidak ada yang dia ingini di bumi ini kecuali Tuhan. Enggak ada. Sampai ayat 26 kita baca 3 ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia pun menulis Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 176. Saudara, ayat ini yang paling panjang di Alkitab. 176 ayat. Kalau membaca ini kadang-kadang sekali kita baca barangkali 170 ayat. Kadang-kadang saudaraku, panjang sekali gitu saudaraku. Terus panjang sekali sampai ke bawah saudaraku. Tapi sengaja dia tulis ini. Karena dia mau katakan komitmen dia kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sudah banyak kali Tuhan tolong saya. Aku mau tulis satu komitmen saya. Yang saya mau katakan kepada Tuhan. Bahwa aku mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu Tuhan. Dan aku tidak akan bergeser dari firman. Selama hidupku aku setia di sini. Setia dalam firman-Mu Tuhan. Dia berkomitmen untuk mencintai firman Tuhan dan mengikuti seumur hidupnya. Mazmur 119. Kita akan baca 2 ayat saja, ayat 8 dan ayat 106 yang merupakan komitmen dia. Setelah dia tulis 176 ayat itu, dia katakan diantaranya begini. Kita baca 3 ayat. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ayat 106, 3 ya. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Luar biasa sekali. Dia mau berkata, Tuhan sudah melakukan banyak yang baik. Tuhan, karena Engkau sudah melakukan itu untuk saya. Dengar, ini komitmen saya untuk Tuhan. Saya mau katakan kepada Engkau Tuhan, bahwa aku bersumpah. Dan aku akan menepatinya. Berpegang pada hukum-hukum dan keadilan seumur hidup saya. Dia mau berkata kira-kira begini. Nenek moyang kami Tuhan banyak melihat mujizat. Laut terbelah. Berbagai mujizat terjadi di padang gurun. Tetapi masih di padang gurun aja sudah menyembah Allah lain. Udah meninggalkan Engkau Tuhan. Dengar kekasih Tuhan. Berapa banyak kita mengalami pertolongan Tuhan selama ini. Bolehkah saudara kasih Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita untuk melakukan komitmen di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, udah banyak sekali Tuhan. Dulu belum ada sepeda motor, sekarang sudah ada sepeda motor saya. Dulu anak saya belum ada, sekarang sudah ada anak saya Tuhan. Dulu belum ada Tuhan, gaji saya setinggi ini, sekarang sudah ada setinggi ini. Sudah banyak Engkau tolong saya Tuhan. Tuhan mau ketika umatnya ditolong, jangan ada lagi yang meragukan dia, bahkan meninggalkan dia. Tuhan mau saudara kasih Tuhan. Tatkala sudah ditolong, tadinya saudara kasih Tuhan. Kita saudara kasih Tuhan, ya mulai ikut lebih sungguh-sungguh. Berikutnya saudaraku, mulai duniawi saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Yang Tuhan mau adalah, lihat tanganku tetap menolongmu.
Tapi bersedia nggak engkau melakukan komitmen di hadapanku? Bahwa seumur hidupmu kamu beribadah, bersungguh-sungguh kepada firmanku, dan melayani aku. Tidak harus kita mungkin seperti Petrus mati langsung saudaraku. Tapi secara daging pun kita bisa mati terhadap dunia ini saudaraku. Dan kita berkata, hidup saya untuk engkau Tuhan. Aku melayani seumur hidupku Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan untuk Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan secara pribadi melalui berbagai badai kehidupan di masa sukar. Mari Bapak Ibu, jangan lagi takut saat muncul badai-badai berikutnya. Jangan lagi takut. Termasuk tatkala COVID-19 muncul saat ini, jangan lagi takut. Para gembala-gembala sidang, para rohaniwan gereja penyebar Injil, para pendeta, saya tahu bahwa banyak pelayanan-pelayanan yang bermasalah. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menetapkan kita untuk melayani. Tuhan pun akan memelihara kehidupan kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Jemaat dimanapun, jemaat gereja penyebaran Injil saat ini, dengar pada saat ini. Ketika Tuhan sudah menolong kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Di masa seperti ini juga, Dia akan menolong kita. Dia akan membela kita. Taufan apapun, Dia Tuhan yang sanggup menolong kita pada saat ini. Jangan lagi takut, serahkan khawatirmu. Dan Dia yang memeliharamu. Percayai bahwa Tuhan menyertai dan bersedia menolong kita dulu dan saat ini juga. Akhirnya, mari ambil komitmen kita kepada Tuhan. Beribadahlah dan melayani sepenuh kepada Dia saudaraku. Dan ambil komitmen untuk berkata, Tuhan, aku gak mau lagi melenceng ke dosa, kepada yang duniawi. Saya mau menghidupi firman mulai hari ini. Aku bersama keluargaku beribadah kepada Tuhan. Kata Joshua, saya kasih sama Tuhan. Ini komitmen saya kepada Engkau Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, Yes. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dari awal kita naikkan lagu ini, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Musim masalah yang lalu dan sekarang Tuhan ada bersama kita. Tak pernah kau biarkan Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Termasuk menghadapi taufan di masa COVID-19 ini. Saudara tidak sendiri. Tatkala menghadapi situasi yang buruk, dulu Tuhan tolong. Sekarang pun Tuhan tolong. Ke depan pun Tuhan tolong. Dia Tuhan yang baik bagimu. Dia bersedia untuk menolong dan membawa kita kepada kemenangan. Supaya semua reda dan tenang. Terimalah kemenangan dan kesembuhan pada saat ini dan pemulihan. Yes, bersamamu, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Tuhan bertindak menolong, membela kita bersama. Tuhan
gerak hari ini. Bertindaklah Tuhan. Lepaskan, bebaskan, merdekakan, sembuhkan dan pulihkan umat-Mu saat ini. Bertindaklah Tuhan. Siapa dan lawan semua yang hadir yang mendengar kebenaran-Mu. Siapa dalam nama Yesus. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar. Yes. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Boleh tepuk tangan bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Angkat tanganmu kepada dia saat ini. Saya mau berdoa untuk saudara saat ini. Bapa dalam Yesus Kristus, semua umat-Mu pada saat ini Tuhan adalah orang yang percaya kepada Engkau. Bentuk taufan apapun yang sedang kami hadapi, kalau yang lalu Engkau tolong, Tuhan yang sama menolong umat-Mu saat ini juga. Engkau dapat membebaskan dan melepaskan. Dan kami mau berkata kepada Engkau, Engkaulah pemelihara jiwa kami. Kami mau serahkan sekolah kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Bentuk apapun, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang membuat pertolongan turun pada saat ini. Dan Engkau adalah Tuhan, bukit batu bagi umat-Mu, kubu pertahanan dan penyelamat bagi umat-Mu, gunung batu bagi kami bersama, tempat kami berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng. Terjadilah kepada semua yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus turunlah saat ini. Jika ada di antara saudara yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang sakit, jika ini Tuhan karena sakit karena COVID-19 atau karena penyakit akibat daripada hal lainnya, di dalam nama Yesus kami tangking penyakit ini keluar. Kami tolak keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, jadilah sembuh pada saat ini. Dalam nama Yesus. Lepaskan pertolongan kepada usaha pekerjaan anak-anak-Mu, pembelaan-Mu kepada usaha penggembalaan dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga dan sekolah, dan semua yang mau melanjutkan sekolah dan kuliah. Turunlah pertolongan Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau adalah keselamatan kami, kota benteng kami. Taruh tanganmu di hatimu Bapak Ibu. Saya persilakan saudara ambil komitmen sama Tuhan. Ucapkan sesuatu kepada Tuhan, karena dari dulu pertolongannya sudah nyata. Dalam COVID-19 ini juga pertolongan Tuhan pasti nyata. Dan apa yang saudara mau ucapkan kepada Tuhan pada saat ini? Kalau Daud berkata, saya bersumpah untuk mengikuti firman ini sampai akhir hidup saya. Saya tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa yang kita mau ucapkan pada saat ini saudara sama Tuhan? Silakan ucapkan kepada Tuhan. Maukah kita berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau beribadah dengan lebih sungguh, melayani lebih sungguh, bahkan memberikan hidup saya kepada Engkau, supaya Engkau jadikan menjadi berkat. Di dunia ini tidak ada yang lebih baik kecuali Engkau Tuhan. Silakan Tuhan, dengarlah Tuhan komitmen anak-anak-Mu. Dengarkanlah pada saat ini Tuhan janji kami di hadapan Tuhan. Berkatilah janji kami, teguhkan kami dan kuatkan. Pertolongan-Mu nyata, tapi kami juga tetap akan ada bersama-sama dengan Engkau. Tuhan sudah membela umat-Mu dan sudah menolong kami bersama hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima kemenangan pada saat ini. Yang percaya sama-sama katakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia Tuhan kita yang ajaib. Tuhan memberkati. Shalom.